Halo, selamat sore, shalom. Eh, Pada kesempatan ini kami coba berbagi saja dengan teman-teman basudara dari Jemaat GPM Silo yang melakukan program peningkatan kualitas kesehatan lingkungan umat dengan kegiatan penayangan virtual kesehatan lingkungan. Dan pada kesempatan ini saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, ingin men-share bagaimana kita eh, melakukan pengolahan sampah yang lebih baik di Kota Ambon. Tapi sebelumnya kami perlu jelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan sampah di Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Yang pertama, kita ada pada isu peningkatan jumlah timbulan sampah sebagai akibat daripada pertambahan jumlah populasi penduduk Kota Ambon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi juga pengaruh dari Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku, sehingga seluruh aktivitas pemerintahan, pendidikan, bisnis ekonomi itu terpusat lebih banyak ke Ambon. Dan ini menyebabkan arus urbanisasi ke Kota Ambon itu cukup besar. Selain itu pula, pola konsumtif masyarakat yang eh, meningkat mengakibatkan juga jumlah timbulan sampah Kota Ambon hari ini kita ada di kurang lebih 220 sampai 250 ton per hari. Dan kita baru terangkut atau terlayani penanganannya itu sebesar 180 sampai 185 ton per hari. Nah, selain itu juga kita diperhadapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Ya, selain keterbatasan sarana prasarana, kita juga diperhadapkan dengan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengolahan sampah dan tingkat kesadaran masyarakat. Ya, itu dapat kita lihat dalam keseharian berapa banyak orang yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, ataupun kalau sudah pada tempatnya mungkin waktunya tidak pas dengan waktu pengangkutan. Ya, itu juga yang dialami oleh pemerintah Kota Ambon. Selain itu kami juga masih diperhadapkan dengan bagaimana penegakan regulasi dan aturan yang sudah ada. Ya, selain keempat hal tadi, kami juga masih diperhadapkan dengan persoalan sampah-sampah di perbatasan karena secara geografis dan administrasi Kota Ambon berbatasan langsung dengan Kabupaten Maluku Tengah. Di Jasira Letimur ada berbatasan langsung dengan Kecamatan Salahutu. Di Jasira Lehitu kita berhadapan dengan Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat. Nah, saya sungguh bahwa memang teman-teman di Kabupaten Maluku Tengah, terutama pada 3 kecamatan ini, belum juga terlayani dengan pengangkutan persampahan. Dan selain itu juga kita diperhadapkan dengan persoalan topografi wilayah yang berbukit dan ini mengakibatkan pada pola penanganan terutama untuk pengangkutan eh, jasa pengangkutan sampah itu belum
terjangkau di beberapa wilayah, termasuk wilayah di perkotaan yang tidak terkoneksi dengan jalan inspeksi untuk mempermudah armada kami untuk melakukan pengangkutan persampahan. Contohnya di daerah-daerah yang berbukit seperti di uh, Batu Meja, Batu Gajah, kemudian juga mungkin sebagian udah mati, Benteng dan lain-lain, dan beberapa desa negeri yang belum terlayani sama sekali untuk Laut Timur Selatan itu juga uh, sangat dipengaruhi oleh topografi dan orbitasi. Kemudian kita juga masih diperhadapkan dengan persoalan sampah laut, ya. Berbicara sampah laut ini kita ada dalam kewenangan oleh rekan-rekan kita di pemerintah provinsi, karena bicara laut ya adanya di provinsi. Tapi sampai hari ini pemerintah kota sejak kepemimpinan Bapak Rizwan Pesi, kita sudah lebih care dengan, terbukti dengan ada 4 unit armada pengangkutan sampah laut. Dan yang terakhir kita masih diperhadapkan dengan bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi sampah. Itu sedikit gambaran tentang persoalan sampah yang dihadapi oleh pemerintah kota, khususnya kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Selanjutnya untuk pengolahan sampah yang lebih baik dengan melakukan pengolahan sampah sejak dari sumbernya, kita sudah punya regulasi-regulasi. Nah, regulasi-regulasi ini diharapkan menjadi rambu-rambu bagi kita untuk melakukan pengolahan sampah yang lebih baik. Dan untuk pengelolaan sampah ini kita membaginya bagaimana kita melakukan pengelolaan sejak dari sumber atau dari hulu sampai kepada hilir. Hilirnya itu di TPA, di mana terakhirnya itu residu akan masuk. Tapi lagi-lagi untuk mewujudkan itu sudah pasti bahwa kita butuh tangan-tangan lain, kita butuh kerja bersama stakeholder untuk mewujudkannya. Jadi kalau kita belajar dari hal ini, maka sejak dari sumbernya kita sudah harus mampu untuk paling tidak dari hal kecil saja kita membuang tepat waktu, membuang pada tempatnya. Lebih daripada itu, kita sudah juga harus melakukan upaya-upaya pengurangan dengan melakukan pemilahan sejak dari sumber dengan prinsip-prinsip reuse, reduce, dan recycle. Nah, itu yang kedepannya kami akan mendorong terus bagaimana upaya untuk melakukan penanganan sejak dari sumber. Ya. Bukan saja penanganan, tetapi yang lebih penting adalah kita melakukan pengelolaan atau upaya-upaya pengurangan sejak dari sumber. Karena dengan demikian, sampah tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat resah kami, kita semua di kota ini, tapi sampah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai, ya, dengan pasti melakukan prinsip-prinsip 3R itu yang tadi sudah disebutkan, dan yang lebih penting bahwa terjadilah yang namanya sirkular ekonomi dari pengolahan sampah. Ya, pemerintah sudah pasti harus menyediakan sarana prasarana yang mendukung ke arah itu. Makanya lewat pemerintah kota terus mendorong
bagaimana pengelolaan sampah yang lebih baik dengan mewujudkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab pemerintah. Salah satunya menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan anggaran untuk pengelolaan sampah, dan menyiapkan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang mengatur bagaimana setiap kita melakukan pengelolaan sampah. Hari ini kita punya rencana induk pengelolaan sampah. Kita punya regulasi berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Ambon. Dan pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan atau mendapatkan sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan ini, ada berbagai langkah-langkah yang dibangun, yaitu dengan melakukan sinergitas program dan dukungan dari pemerintah yang lebih atas, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Tapi juga pemerintah kota sangat terbantukan dengan pemanfaatan forum CSR pemerintah kota yang selama ini telah terbangun dengan kelompok-kelompok CSR, BUMN maupun swasta yang turut membantu pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan, dan sejujurnya bahwa untuk mewujudkan Ambon yang bersih dan indah, pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah kota butuh tangan-tangan lain, baik itu pemerintah yang lebih atas, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, untuk sama-sama mewujudkan Ambon bersih dan indah, tapi juga stakeholder yang lain, swasta, BUMN, masyarakat yang paling khusus untuk masyarakat Kota Ambon, tapi juga peran media, peran lembaga-lembaga keagamaan untuk terus menjadi corong bagi pemerintah kota untuk mengedukasi dan menginformasi apa yang menjadi langkah-langkah pemerintah kota ke depan untuk mewujudkan Ambon yang bersih dan indah. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam jumpa dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini kita kembali mau memahami secara pemahaman iman kita tentang soal bagaimana kita melestarikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat. Dan salah satu aspek yang sangat menonjol itu adalah pemanfaatan dan pemfungsian sampah secara baik. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon adalah upaya-upaya untuk menggiring masyarakat kita memahami yang pertama, cara menata dan mengatur membuang sampah yang baik. Yang kedua, sampah-sampah kita yang bertaburan itu jangan akan lagi dan mengotori lingkungan di sekitar kita. Dan karena itu buanglah sampah pada tempatnya. Alkitab juga memberi penekanan tentang bagaimana merawat dan melestarikan. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 1 hanya pada ayatnya yang ke-28. Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga dan mengusahakan semua yang sudah Tuhan ciptakan. Di mana peran manusia itu sebagai imago Dei yang adalah juga citra dan mitra Allah. Kalau kita memahami diri sebagai citra dan mitra Allah segambar dan serupa dengan Allah,
dan teman sekerja Allah, kawan sekerja Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat supaya tidak menimbulkan hal-hal yang merusak tatanan kehidupan terkait dengan lingkungan. Lingkungan kita ini kita mesti jaga dia dengan baik. Tuhan mempercayakan kita untuk merawat, untuk melestarikan alam yang Tuhan sudah berikan ini. Dan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, mulai dari buang sampah pada tempatnya. Juga mengurangi penggunaan plastik. Sehingga bisa melakukan pencemaran. Kita pun tanggung jawab juga untuk membersihkan sampah. Misalnya di pantai, di gunung-gunung. Itu bagian dari kita menjalankan amanat agung Tuhan. Yaitu menjaga, memelihara, merawat ciptaan Tuhan yang ada. Hal lain yang mesti kita hindari juga ialah bahwa kalau kita buang sampah, plastik misalnya, di got-got, plastik-plastik itu dia ke laut. Diam-diam menutup batu-batu atau tempat-tempat di mana ikan-ikan itu bisa berlindung. Plankton-plankton itu bisa berlindung di dalam. Tapi kalau plastik itu sudah menutupi batu yang di dalam plankton-plankton itu berlindung, dia akan lari. Lalu kalau sudah tidak lagi menjadi makanan yang ikan makan, maka dia bisa kemungkinan makan plastik. Sehingga ikan yang kita makan juga ikan yang sudah diracuni oleh plastik. Nah, kalau kita makan ikan yang sudah diracuni oleh plastik, bisa terjadi berbagai penyakit yang akan kita dapatkan. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kita melakukan hal yang membuat orang lain mengalami penderitaan. Tetapi generasi-generasi kita juga akan mengalami kesulitan. Karena yang dulunya itu tempat kolam ini ikan selalu ada dan orang bisa mengalir di wilayah ini. Tapi ketika sampah sudah mengotori wilayah itu, bagaimana ikan sudah pasti melarikan diri. Nah, kita tidak sayang kepada generasi di mana kita membesarkan mereka untuk mereka menikmati hidup. Padahal ketika mereka lahir di bumi ini sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, mereka juga punya tanggung jawab untuk menikmati hidup secara baik. Makan misalnya makan ikan dari ikan yang tidak diracuni oleh plastik dan sebagainya. Oleh karena itu, kita membutuhkan perilaku diri atau spiritualis diri yang cinta akan lingkungan. Sebagai pimpinan jemaat, satu hal yang saya mau bilang kepada kita semua, yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sembarangan. Aturlah waktu supaya ada waktu di mana sampah itu bisa dibuang secara baik. Aturlah waktu supaya jangan karena kita masa bodoh, kita buang sembarangan saja. Apa yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam kaitan dengan pembuangan sampah, lakukanlah itu dengan baik, bertanggung jawab. Itu adalah perwujudan daripada iman kita dalam menjaga kesehatan lingkungan. Jagalah kesehatan lingkungan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat menghadapi hari-hari hidup ini dalam kasih Tuhan. Amin.